Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hukum 2 Kirchhoff. Pada video lainnya kita sudah membahas hukum 1 Kirchhoff, yaitu tentang kuat arus listrik. Nah, pada hukum 2 Kirchhoff membahas tentang tegangan atau beda potensial pada suatu rangkaian yang biasa dikenal dengan Kirchhoff Voltage Law atau KVL. Hukum 2 Kirchhoff menjelaskan bahwa jumlah aljabar dari tegangan elemen-elemen pada rangkaian tertutup sama dengan 0. Secara matematis dituliskan sebagai berikut. Dengan epsilon adalah nilai tegangan dari sumber tegangan dan IR adalah nilai tegangan atau penurunan tegangan pada hambatan. Pada dasarnya, hukum 2 Kirchhoff menjelaskan konsep kekekalan energi. Untuk penjelasannya, kita perhatikan gambar rangkaian sederhana berikut, yang terdiri dari 3 buah hambatan, R1, R2, dan R3, dan sebuah sumber tegangan. Nah, untuk rangkaian tertutup berikut, maka pada hambatan 1 bernilai tegangannya adalah V1, kemudian pada hambatan 2 tegangannya adalah V2, dan pada hambatan 3 tegangannya adalah V3. Nah, hukum 2 Kirchhoff di awal dijelaskan jumlah aljabar dari tegangan elemen-elemen pada rangkaian tertutup sama dengan 0. Oke, pada rangkaian ini bisa kita tuliskan sebagai berikut. Tegangan dari sumber tegangan E atau epsilon di sini ditambah dengan V1 ditambah dengan V2 ditambah dengan tegangan pada hambatan 3 sama dengan 0. Nah, sesuai dengan bunyi hukum 2 Kirchhoff. Nah, bagaimana sumber tegangan epsilon ditambah V1 ditambah V2 ditambah V3 bisa bernilai atau bisa sama dengan 0? Oke, kita akan jelaskan seperti ini. Sumber tegangan atau baterai di sini memberikan energi pada rangkaian sebesar QV, dengan Q tidak lain adalah muatan dan V adalah nilai tegangan dari baterai. Kemudian energi yang diberikan pada baterai untuk rangkaian di sini akan berkurang atau hilang pada R1 berkurang atau hilang sebesar QV1, kemudian pada R2 berkurang lagi sebesar QV2. Dan di R3 hilang sebesar QV3. Nah, dengan konsep kekekalan energi bisa kita tuliskan di sini, energi yang diberikan pada sumber tegangan atau baterai berkurang selama atau berada di rangkaian ini, yaitu sebesar E1 di R1, kemudian E2 berkurang lagi di E3 di R3, sehingga hasilnya adalah 0. Oke, kita akan buktikan sesuai dengan hukum 2 Kirchhoff. Nah, E tadi adalah QV, sumber tegangan atau baterai, di E1 QV1, kemudian QV2, dan QV3 sama dengan 0. Apabila kita bagi dengan Q, muatan, maka nilainya adalah V kurang V1 kurang V2 kurang V3 sama dengan 0. Nah, jika kita ganti V dengan epsilon sama saja seperti di awal jadinya, sehingga di sini membuktikan bunyi hukum 2 Kirchhoff bahwa jumlah tegangan dari elemen-elemen pada rangkaian tertutup di sini, yaitu ada sumber tegangan, ada V1 di R1, V2 dan V3 sama dengan 0. Oke, bisa dipahami ya di sini. Sekarang kita coba menggunakan angka. Dengan nilai tegangan dari baterai adalah 10 volt, kemudian hambatan di R1 sebesar 2 ohm, R2 3 ohm, dan R3 5 ohm. Nah, berapakah besar kuat arus pada rangkaian? Dengan menggunakan hukum ohm, I sama dengan V per R total, karena di sini sumber tegangannya ada 1, berarti 10 volt, kemudian hambatan totalnya di sini ada rangkaian seri, berarti tidak lain adalah 10 ohm. Maka kuat arus rangkaian tidak lain adalah 1 ampere. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam persamaan hukum 2 Kirchhoff. Sigma epsilon plus sigma I kali R sama dengan 0. Oke. Nah, di sini hanya ada satu buah sumber tegangan,
maka di sini nilainya adalah 10 volt. Kemudian kita tambah karena ada 3 buah hambatan, berarti I dikali R1 plus I dikali R2 tambah I dikali R3 sama dengan 0. Ingat, pada rangkaian seri nilai kuat arusnya sama semua ya. Nah, maka di sini 10 I-nya adalah 1 ampere, berarti adalah 2 volt. Di sini adalah 3 volt dan di R3 ada 5 volt sama dengan. Nah, tunggu dulu di sini. Kalau kita jumlahkan secara aljabar di sini 10 tambah 2 tambah 3 tambah 5, bukankah tidak sama dengan 0? Nah, agar menjadi sama dengan 0, maka bisa kita tuliskan 10 minus 2 minus 3 minus 5 sama dengan 0. Bisa juga kalau begitu minus 10 plus 2 plus 3 plus 5 sama dengan 0. Oke? Nah, yang jadi persoalan di sini, kapan kita memberikan tanda minus pada I kali R-nya ataupun tanda minus pada nilai epsilonnya. Oke, untuk memudahkan pemberian tanda minus di sini, maka dibuatlah suatu aturan atau ketentuan. Nah, bagaimana dengan aturan dan ketentuan tersebut? Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan di slide berikutnya. Pada hukum 2 Kirchhoff, untuk memudahkan dibuatlah suatu ketentuan menggunakan arah arus dan arah loop. Nah, yang dimaksud dengan arah loop di sini adalah arah melingkar seperti yang saya gambarkan di sini. Bisa searah jarum jam, bisa juga berlawanan arah jarum jam. Nah, contohnya di sini kita gambarkan searah jarum jam. Nah, oke, ingat di sini adalah arah loop yang dimaksud. Nah, sifatnya bebas, boleh searah jarum jam, boleh berlawanan arah jarum jam. Kemudian kita buat arah arus, sifatnya juga bebas, boleh searah jarum jam, boleh berlawanan arah jarum jam. Oke, kemudian bagaimana menentukan tanda plus minus tadi pada nilai IR ataupun epsilon? Oke, kita perhatikan di sini. Nilai IR akan bertanda positif apabila arah dari kuat arus yang kita buat di sini searah dengan arah loop yang juga kita buat di sini. Oke, sebaliknya nilai IR akan bertanda negatif apabila arah kuat arus yang dibuat berlawanan dengan arah loop yang dibuat. Paham? Nah, lanjut. Untuk nilai epsilonnya akan bertanda negatif, nggak apa-apa, kita bahas yang negatif dulu. Apabila, nah, yang kita perhatikan adalah arah loopnya. Epsilon kita beri tanda negatif apabila arah loop yang dibuat di sini menemui kutub negatif baterai terlebih dahulu. Ingat, pada simbol baterai, garis yang lebih pendek ini adalah kutub negatif. Apabila arah loop yang kita buat menjumpai kutub negatif baterai terlebih dahulu, maka nilai epsilonnya kita beri tanda negatif. Sebaliknya akan kita beri tanda positif apabila, nah, arah loopnya yang kita buat di sini berjumpa atau menemui kutub positif baterai terlebih dahulu. Oke, bisa dipahami ya di sini. Nah, kalau contoh di sini arah loopnya adalah menjumpai kutub negatif baterai terlebih dahulu. Paham ya? Nah, kita coba contoh berikutnya. Nah, sekarang kita akan menggunakan persamaan hukum 2 Kirchhoff untuk menyelesaikan persoalan pada rangkaian berikut. Nah, di sini ada rangkaian tertutup dengan 2 buah baterai dan 3 buah hambatan. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu persamaan hukum 2 Kirchhoff-nya di sini, yaitu sigma epsilon plus sigma IR sama dengan 0. Nah, langkah pertama tadi adalah kita membuat arah loop dan arah arus. Nah, sifatnya bebas ya. Nah, di sini saya menggunakan arah arusnya searah jarum jam, kemudian arah loopnya juga searah jarum jam. Oke, tidak masalah kalau misalkan membuat arahnya berbeda. Nah, untuk menentukan plus minusnya sekarang. Nah, di sini kita akan melihat plus minus pada baterainya. Karena di sini ada 2 buah baterai. Nah, kita lihat untuk epsilon 1 baterai pertama arah loopnya menjumpai, ya kita lihat nih putaran arah loopnya menjumpai kutub negatif baterai pertama terlebih dahulu, maka nilainya di sini adalah min epsilon 1 atau langsung saja diisi min 3 volt ya. Kemudian kita lanjutkan putaran arah loopnya searah jarum jam menjumpai kutub positif untuk baterai yang 2 ya, sehingga sini plus 12 volt. Nah, selanjutnya arah loop dan arah arus. Nah, di sini kita buat searah ya, sama-sama searah jarum jam. Maka di sini tanda IR-nya adalah plus karena di sini adalah rangkaian satu loop, sehingga kemudian arus pada R1, R2 dan R3 tentunya sama. Boleh kita buat seperti ini. I R-nya kita jumlahkan, ada R1-nya 6,
kemudian 8 plus 4. Oke, sama dengan 0. Ingat tanda plus di sini tadi karena arah arus dan arah loop adalah sama, searah. Nah, sehingga di sini menjadi 9 plus 18i sama dengan 0, berarti 18i adalah minus 9. Maka besar kuat arusnya di sini adalah, nah kita dapatkan di sini 0,5 ya. Tandanya negatif. Nah, jika kita menemukan hasilnya tandanya negatif, ini artinya adalah arah arus yang kita buat ini terbalik dengan sebenarnya ya. Jadi sini arah arus terbalik. Nah, artinya arah arus yang kita buatnya terbalik, maka seharusnya itu berarti arah arusnya adalah ya, arah arusnya berarti seharusnya ini berlawanan arah jarum jam. Oke, bisa dipahami ya untuk menentukan besar kuat arus pada rangkaian satu loop menggunakan hukum 2 Kirchhoff di sini. Nah, persoalan selanjutnya adalah menentukan nilai beda potensial antara titik AB atau VAB di sini. Nah, untuk menghitung VAB kita bisa gunakan sigma epsilon plus sigma IR sama dengan VAB. Nah, di sini tidak lagi sama dengan 0 karena kita mengambil bagian AB-nya saja sehingga rangkaian tidak lagi tertutup. Oke. Nah, pada di awal tadi saya menggunakan arah arus itu searah jarum jam. Nah, ternyata hasilnya tadi adalah negatif. Artinya arah arus sebenarnya adalah dari B ke A atau berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini saya menggunakan arah arus yang sudah diperbaiki ya, yaitu dari B ke A, tidak lagi dari A ke B. Nah, kemudian untuk arah loopnya di sini, arah loop di sini bisa saja berbeda dengan arah loop saat menyelesaikan pertanyaan yang pertama tadi. Oke, tidak masalah. Nah, saya menggunakan konsep arah loop yang saya gunakan ini adalah mengikuti titik yang akan kita hitung. Karena ditanyakan adalah titik AB, maka saya menggunakan arah loopnya sesuaikan, yaitu dari arah A ke B. Jadi loopnya A ke B gitu ya. Nah, kemudian baru kita masukkan tanda plus minusnya ke persamaan di sini. Nah, di sini arah loopnya dari A ke B, maka menjumpai kutub positif. Nah, dari A ke B terdapat satu buah baterai yaitu epsilon 2, tandanya positif ya. Maka di sini adalah 12 volt. Kemudian arah arus dan arah loop sekarang menjadi berlawanan sehingga tandanya menjadi min. I-nya tadi sudah kita peroleh, nilainya adalah 0,5. Nah, karena arah arusnya sudah kita gunakan arah yang sebenarnya, maka nilai I-nya tidak lagi kita ikutkan hasil negatif tadi, tapi hasil positifnya. Nah, tanda min di sini artinya apa tadi? Tanda min di sini karena arah arus dan arah loop yang kita buat sekarang adalah berlawanan. Oke, pahami di situ ya. Nah, kemudian R-nya kita masukkan dari A ke B hanya ada R1, maka kita masukkan saja di sini yang nilainya 6 ohm. Oke. Nah, sama dengan VAB. VAB gitu ya. Oke. Nah, VAB. Nah, selanjutnya berarti di sini adalah 12 dikurang 3 sama dengan VAB, maka nilai beda potensial antara titik A dan B adalah 9 volt. Nah, bisa dipahami ya. Nah, untuk menghitung VAB tadi kita dapatkan 9 volt. Apakah boleh kita menggunakan jalur VAB-nya itu menggunakan jalur dari ADCB di sini? Boleh saja, hasilnya mestinya sama. Nah, kita coba di sini kita menggunakan jalur ADCB. Nah, arah arusnya kita ambil tadi yang sebenarnya adalah berlawanan arah jarum jam ya, berarti arah arusnya ke sini. Nah, ini arah I-nya. Kemudian arah loopnya kita sesuaikan dengan yang ingin kita hitung, yaitu dari A ke B menggunakan jalur ADCB. Berarti arah loopnya kita buat seperti ini. Oke. Nah, dari ADCB. Maka kita tuliskan persamaannya tadi sigma epsilon plus sigma I dikali R sama dengan VAB gitu ya. Oke, kita isi di sini dari titik ADCB di sini ada sumber tegangan epsilon 1, nilainya menjumpai kutub positif terlebih dahulu berarti 3 volt. Kemudian arah arus dan arah loop sekarang adalah sama ya, sama-sama berlawanan arah jarum jam. Maka tandanya plus, I-nya tadi adalah 0,5, kita masukkan. R-nya di sini ada R3 dan R2 untuk jalur yang bawah di sini ya. Nah, kita jumlahkan karena ini seri ya. Berarti ada 12 ohm
sama dengan VAB. Nah, sehingga 3 plus, nah ini 6 sama dengan VAB. Nah, hasilnya ya sama ya, yaitu adalah 9 volt. Jadi, untuk persoalan VAB di sini menghitung menggunakan jalur yang lebih dekat dengan jalur yang lebih jauh, itu hasilnya sebenarnya adalah sama. Yang penting ketentuan dan aturannya diperhatikan. Nah, semoga bisa dipahami. Sampai di sini pembahasan kita untuk hukum 2 Kirchhoff untuk yang 1 loop terlebih dahulu. Bagaimana untuk yang 2 loop rangkaian seperti ini? Nah, kita lanjutkan di video lainnya.